8 Agustus 2023. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Inilah unggahan video saya yang ke-123 dengan topik Akulah Tuhan yang ke-11 dari 74 ayat. Yesus melebihi bait Allah, yaitu Tuhan atas hari Sabat. Topik ini sekaligus membahas dua hal. Pertama, Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan. Dan kedua, pelanggaran atas hari Sabat oleh sebab keadaan terpaksa tidak diperhitungkan sebagai pelanggaran hukum Taurat. Matius 12 ayat 1. Pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Ayat 2, melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Yesus menyatakan murid-murid beliau tidak bersalah, walaupun melanggar kekudusan hari Sabat karena kelaparan. Dengan dasar, 1. Di Perjanjian Lama, 1 Samuel 21 ayat 4. Peristiwa Daud melanggar kekudusan roti sajian dengan memakannya. Padahal roti itu khusus untuk para imam. Karena dilakukan di dalam bait Allah dan dengan terpaksa karena tidak ada roti lain, maka Daud tidak diperhitungkan bersalah melanggar hukum. 2. Peristiwa para imam melanggar hukum Sabat bekerja pada hari Sabat. Tetapi karena pelanggaran itu dilakukan di dalam bait Allah dan dengan terpaksa mereka melanggar hari Sabat karena tugas, mereka diperhitungkan sebagai tidak bersalah melanggar hukum. Jadi murid-murid menggisar bulir gandum dan memakannya pada hari Sabat dilakukan dengan terpaksa karena lapar. Dan dilakukan sepengetahuan Yesus yang beliau adalah pribadi yang melebihi bait Allah. Maksudnya ialah beliau adalah Allah sendiri yang berfirman, "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan." Di Hosea 6 ayat 6. Maka mereka diperhitungkan sebagai tidak bersalah melanggar hukum. Ayat 3. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar?" Yesus membandingkan murid-muridnya yang lapar dengan Daud beserta pengikutnya yang lapar juga. Murid-murid Yesus dan Daud sama-sama lapar. Daud dan murid-murid Yesus diperhitungkan tidak bersalah karena pelanggarannya dilakukan di dalam kondisi darurat. Ayat 4, bagaimana ia, Daud, masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Daud serta para pengikutnya makan roti sajian yang terlarang untuk umum itu, tetapi dianggap tidak bersalah karena mereka sedang di dalam keadaan darurat kelaparan, tidak ada roti lain untuk dimakan. Dan itu dilakukan di dalam rumah Allah, maka Daud dianggap tidak bersalah. Ayat 5, atau tidak tahukah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah. Para imam bekerja pada hari Sabat. Dengan demikian mereka melanggar hukum hari Sabat. Di kitab Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi mereka, imam-imam itu, tidak diperhitungkan pelanggar hukum karena mereka terpaksa melakukannya demi tugas dan dilakukan di dalam bait Allah. Ayat 6, aku berkata kepadamu, di sini ada aku. Aku melebihi bait Allah. Artinya, jika Daud melanggar kekudusan makan roti sajian di dalam rumah Allah, imam-imam bekerja melanggar kekudusan hari Sabat di dalam bait Allah, sehingga tidak diperhitungkan sebagai pelanggaran hukum, maka murid-murid
terpaksa melanggar hukum Sabat karena lapar dan di dalam pengetahuan Yesus yang adalah Allah yang berfirman, yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Maka mereka diperhitungkan sebagai orang yang tidak bersalah. Ayat 7, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Tentu kamu tidak menghukum murid-muridku yang tidak bersalah itu. 8, karena aku adalah Tuhan hari Sabat. Tuhan atas hari Sabat. Dan tentu saja Tuhan atas setiap hari yang ada. Setiap hari Yesus adalah Tuhan. Jadi kesimpulan bahasan kita ialah, pertama, Yesus menyatakan bahwa beliau adalah Allah. Kedua, beliau adalah Tuhan. Ketiga, atas dasar ayat yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, maka kita tidak dipersalahkan jika melanggar hari Sabat karena keadaan darurat. Sekian bahasan kita. Tuhan Yesus memberkati.